Maaf yang terlambat, episode 16. Sementara itu di rumah Bayu, tampak Rahma sedang bermain dengan Adam. Kemudian terdengar ada yang datang. "Assalamualaikum," ucap tamu itu. "Waalaikumsalam," ucap Rahma. "Sofia, apa kabar? Lama gak ketemu." Rupanya Ibu Rania yang datang. Lalu mereka saling berpelukan. "Apa kabar, Kak?" ucap Sofia. "Alhamdulillah, kabar baik," ucap Rahma. "Adam, salim nenek dulu," ucap Sofia. Lalu Adam menyalami tangan Ibu Rania. "Banyaknya mainan Adam," ucap Sofia. "Ya, beginilah tiap hari Adam sibuk dengan mainannya," ucap Rahma. "Mana Bang Hasan?" tanya Sofia. "Bang Hasan pergi ketemu teman-temannya. Maklumlah udah pensiun, gak ada kerjaan lagi," ucap Rahma tersenyum. "Kak, saya rindu sama Rania. Saya gak tahu di mana dia," ucap Sofia sedih. Rahma terdiam mendengarkan omongan Sofia. "Apa ayah Rania belum memaafkan dia?" tanya Rahma. Sofia menggeleng. Selama Bayu belum memaafkan Rania, selama itu pula ayahnya tidak akan memaafkan Rania. "Perkara ini sudah lama berlalu. Rania pun sudah bertaubat," ucap Rahma. "Saya sangat rindu sama Rania, sampai terbawa dalam mimpi," ucap Sofia menangis. Rahma hanya diam, merasa serba salah. Sementara dia tahu di mana Rania berada. "Kalau Rania dan Bayu dapat bersatu kembali, sayalah orang yang paling berbahagia," ucap Rahma. "Kakak masih saja berharap mereka bisa bersatu kembali?" tanya Sofia. "Kita hanya bisa berencana dan berdoa. Allah yang menentukan semuanya," ucap Rahma. Sementara itu, Desi menguping semua pembicaraan Rahma dan Sofia dari dapur. Mau menyatukan Pak Bayu dengan Rania? Masih hidup apa enggak dia tuh? Ucap Desi dalam hatinya. Tak lama kemudian Sofia pulang ke rumahnya. Tampak ayah Rania sedang duduk di ruang tamu. "Hai Mas, udah pulang kantor?" tanya Sofia. "Ya, ngapain kamu pergi ke rumah Bayu tadi?" tanya ayah Rania. "Saya pergi melihat Adam. Tadi Kak Rahma juga ada di sana," jawab Sofia. "Tumben, biasanya kalau pergi melihat Adam, kamu pasti mengajak saya," ucap ayah Rania. Sofia hanya diam mendengarkan omongan suaminya. "Saya ingatkan kamu, jangan coba-coba mencari Rania. Kalau dia ingat sama kita, biar dia yang datang sendiri ke rumah ini. Bukan kita yang pergi mencari dia," ucap ayah Rania tegas. Sofia hanya diam, lalu berjalan ke dapur. Sementara itu, tampak Bayu sudah sampai di rumahnya dan melihat ayahnya duduk di teras. "Ya," ucap Bayu sambil menyalami tangan ayahnya. "Ayah dan Umi tidur di sini?" "Rencananya tadi kami mau pulang dan membawa Adam ke rumah.
Tapi Desi bilang Adam kurang sehat, makanya nggak jadi, ucap Hasan. Adam kurang sehat? Kenapa Desi nggak telepon Bayu? Kalau nggak bisa pulang cepat tadi, ucap Bayu sambil berjalan ke dalam rumah. Sebentar Bay, ayah mau ngomong, ucap Hasan. Ada apa ya? Tanya Bayu. Tadi Sherin menelpon ayah. Dia cerita kamu marah-marahin dia di depan banyak orang, ucap Hasan. Jangan begitu Bayu, dia mau berhenti kerja saking malunya. Salah paham sedikit aja ya, ucap Bayu. Ayah kan tahu Sherin itu seperti apa. Iya, ayah tahu. Tapi jangan kamu marahin dia di depan umum, ucap Hasan. Ayah cuma terhutang budi sama almarhum Papa Sherin. Kalau bukan karena dia, R&R Company tidak akan menjadi seperti ini. Kamu harus ingat itu. Baiklah ya, besok Bayu akan minta maaf sama Sherin dan tidak akan ulangi perbuatan ini lagi, ucap Bayu. Oke lah ya, Bayu masuk dulu mau lihat Adam. Hasan mengangguk. Kemudian Bayu pergi ke kamar Adam. Papa, ucap Adam begitu Bayu masuk ke kamarnya. Hai Adam, ucap Bayu sambil mencium kening Adam. Mengapa Adam belum tidur lagi? Tanya Bayu. Adam hanya tersenyum mendengarkan pertanyaan Bayu. Lalu masuk Rahma. Gimana mau tidur? Dia nanyain kamu terus, ucap Rahma. Adam rindu sama papa, tanya Bayu. Rindu, jawab Adam. Oke, kalau gitu sini papa peluk sambil tidur ya, ucap Bayu. Adam mengangguk. Tadi Sherin mengadu sama ayah. Pasti ayah ngomelin kamu tadi, ucap Rahma. Biar aja lah Mi, ucap Bayu. Tapi Umi tahu. Enggak, dia bilang sama semua orang kalau kami mau menikah. Udah ketebak baik kelakuannya. Lagian ayah kamu itu selalu membela Sherin, ucap Rahma. Biarlah Mi, kita pun gak bisa menyalahkan ayah juga. Dia cuma menjalankan tanggung jawab amanah dari Papa Sherin, ucap Bayu. Dia pikir Umi gak tahu apa yang udah dilakukannya sama Adam. Kalau Sherin datang, Adam ini selalu takut-takut, gak mau dekat-dekat sama Sherin, ucap Rahma. Si Desi itu pun selalu nurut aja sama si Sherin, makanya Umi selalu datang ke sini. Bayu hanya diam mendengarkan omongan Uminya. Oh iya Bay, ada ketemu sama Rania? Tanya Rahma tersenyum. Mi, Bayu ke kamar dulu, mau mandi, ucap Bayu coba mengelak. Kamu ini mau menghindar dari pertanyaan Umi ya? Tanya Rahma. Bayu tersenyum, kemudian berjalan keluar dari kamar Adam. Sementara itu, tampak Raffi mencoba menelpon Rania semalaman, tapi tidak diangkat Rania. Keesokan harinya, tampak Sasa sedang berada di ruangan Raffi untuk minta tanda tangan. Kemudian Raffi bertanya kepada Sasa, Sa, kamu tahu sesuatu tentang Rania?
Akhir-akhir ini saya lihat dia agak berbeda, ucap Raffi. Maaf bos, kalau masalah pribadi, bagusnya bos tanya langsung sama orangnya. Bos kan pacar Rania, gak enak saya ikut campur, ucap Sasa. Saya sudah coba tanya langsung, tapi tiap saya telepon gak diangkat. Diajak ngobrol seperti gak serius, ucap Raffi. Mana tahu dia ada cerita sama kamu, ucap Raffi. Sasa hanya tersenyum mendengarkan omongan Raffi. Permisi bos, ucap Sasa sambil berjalan meninggalkan ruangan Raffi. Raffi mengangguk. Lalu Sasa kembali ke ruangannya dan mendatangi meja Rania. Hei, bos mengajak kamu makan siang, ucap Sasa. Hah? Ucap Rania kaget. Oke. Kemudian Rania berjalan keluar ruangan. Tak lama tampak Rania dan Raffi sudah berada di sebuah restoran. Setelah selesai makan, lalu Raffi mengeluarkan sebuah cincin. Rania, saya mau menjadi pasangan yang sah untuk kamu, menjadi ayah untuk putri. Saya mau melamar kamu, Rania, ucap Raffi. Raffi, not now, ucap Rania. Raffi terdiam mendengarkan ucapan Rania. Sampai kapan? Sampai kapan saya harus menunggu? Kita berpacaran sudah lama. Kamu selalu minta waktu. Saya udah kasih kamu waktu. Sekarang kamu juga masih belum siap. Sampai kapan, Ran? Bisa nggak kalau kita nggak ngomongin masalah ini? Sekarang bukan waktu yang tepat, ucap Rania. Bukan sekarang? Atau kamu sudah ada orang lain? Atau kamu sudah gak cinta lagi sama saya? Please Rania, jawab pertanyaan saya. Jangan gantung saya seperti ini, ucap Raffi. Kamu gak akan paham, Raf, ucap Rania. Ya, saya tidak akan paham. Selama kamu tidak pernah cerita sama saya dan selama kamu tidak beri saya kesempatan, ucap Raffi. Oke lah, saya permisi dulu. Banyak kerjaan yang mau dikerjakan, ucap Rania. Please Rania, kasih saya kesempatan untuk berada dalam kehidupan kamu, supaya saya bisa bantu semua masalah kamu, ucap Raffi. Lalu Rania berdiri. Kalau kamu gak bisa antar saya bisa naik taksi, ucap Rania. Jangan seperti ini Rania. Kamu pergi sama saya, pulangnya juga harus sama saya, ucap Raffi menarik tas Rania. Boleh, tapi jangan paksa saya. Saya gak suka. Lepasin, ucap Rania. Lalu Raffi melepaskan tas Rania. Kemudian Rania berjalan ke mobil. Selama dalam perjalanan mereka hanya diam. Setelah sampai di kantor, Rania bersiap-siap mau turun. Lalu Raffi berkata, maafkan saya Rania, seolah-olah saya ini seperti memaksa kamu. Gak apa, saya harap kamu bisa paham keadaan saya, ucap Rania. Saya udah coba pahami kamu Rania, atau kamu rasa saya tidak mencoba memahami kamu, tanya Raffi. Oke lah, saya mau ke kantin depan dulu.
bungkusin nasi untuk Sasa, ucap Rania. Lalu dia keluar dari mobil. Sementara itu di rumah Bayu, Rahma sedang menemani Adam makan. Tapi Adam gak mau makan dan tampak sedih. "Adam, kenapa gak mau makan?" tanya Rahma. "Adam mau telepon mama," ucap Adam. "Telepon mama? Oke, nanti kita telepon mama ya," ucap Rahma. "Sekarang Adam makan dulu." Adam mengangguk. Kemudian tampak Raffi masuk ke ruangan Sasa. "Sa, kamu udah booking tiket ke Jogja?" "Kalau belum, pesankan untuk saya aja dan tim dari R&R Company," ucap Raffi. "Belum bos, bukannya bos perginya minggu depan." "Rania gak jadi ikut?" tanya Sasa. "Gak jadi, biar saya aja yang pergi. Sekalian kamu pesankan tiket untuk R&R atas nama Bayu dan Sherin," ucap Raffi. "Oke bos," ucap Sasa. Lalu Raffi berjalan ke ruangannya. Tak lama muncul Rania membawakan makan siang untuk Sasa. "Nih pesanan kamu," ucap Rania. "Makasih traktirannya," ucap Sasa. Kamu berantem ya dengan Raffi? Kenapa tiba-tiba dia batalin keberangkatan kamu ke Jogja?" ucap Sasa. "Nggak berantem. Kenapa dibatalin?" tanya Rania. "Nggak tahu, dia bilang begitu tadi sama aku," ucap Sasa. Rania terdiam mendengarkan omongan Sasa. Sementara itu di kantor Bayu, tampak Sherin sudah mendapatkan fax dari kantor Raffi dari sekretaris Bayu tentang keberangkatannya ke Jogja bersama tim, termasuk Bayu. Sherin tampak senang sambil tersenyum merencanakan sesuatu. Sorenya Sasa sudah bersiap-siap mau pulang kantor. "Yuk, tunggu apa lagi?" tanya Sasa. Kamu duluan aja, aku tunggu Raffi," ucap Rania. "Oke, aku pulang dulu ya. Salam sama Putri," ucap Sasa. Rania mengangguk. Tak lama kemudian Raffi datang ke ruangan Rania. "Mengapa belum pulang?" tanya Raffi. "Saya tunggu kamu. Mengapa keberangkatan saya ke Jogja dibatalkan? Bukannya saya harus hadir juga di sana?" tanya Rania. "Sebenarnya saya tidak suka mencampur adukkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan," ucap Raffi. "Ya, saya pun begitu. Masalah pribadi ya pribadi, masalah kerja ya kerja," jawab Rania. "Saya rasa saya bisa handle sendiri. Lagi pula saya pergi dengan tim R&R. Ada Bayu dan Sherin juga. Jadi keterlibatan kamu gak terlalu dibutuhkan juga. Bagus kamu istirahat aja dan jaga Putri," ucap Raffi. Rania hanya diam mendengarkan ucapan Raffi. "Okelah, saya pamit dulu. Kamu jangan pulang telat," ucap Raffi, lalu berjalan keluar ruangan. Sementara itu, tampak Bayu juga bersiap-siap mau pulang, tapi dipanggil sekretarisnya. "Pak Bayu udah mau pulang?" tanya sekretarisnya. "Iya, ada apa?" tanya Bayu. "Saya lupa kasih tahu. Tadi ada fax dari perusahaan Pak Raffi, tapi saya udah kasih ke Mbak Sherin tentang keberangkatan ke Jogja. Dari pihak mereka hanya Pak Raffi yang pergi," ucap sekretarisnya.
"Mengapa kamu kasih ke Sherin?" tanya Bayu kesal. "Ya, karena di fax itu ada namanya juga. Jadi Sherin mau ikut," ucap sekretarisnya. "Okelah, nanti saya hubungi Raffi," ucap Bayu. Lalu berjalan keluar kantor sambil menelpon Raffi. "Halo bro, ada apa kamu nelpon aku? Mau ngajak ke kafe?" tanya Raffi. Enggak, aku capek mau keluar lagi. Aku cuma mau nanya, memang Sherin harus ikut ke Jogja? Bukannya kemarin kamu bilang Rania yang mau ikut, ucap Bayu. Rania nggak jadi ikut, dia nggak bisa ninggalin Putri, nggak ada yang jaga, ucap Raffi. "Putri? Siapa Putri?" tanya Bayu. "Anak Rania." "Emang kenapa? Kok kamu kayak terkejut gitu?" tanya Raffi. "Oh, Putri yang kemarin itu," ucap Bayu. "Itu anak Rania?" "Iya," ucap Raffi heran. "Oh, jadi Sherin memang harus ikut?" tanya Bayu lagi. "Kenapa? Dia kan yang mendesain resort itu, jadi dia wajib ikut. Tapi mengapa kamu seperti gak suka dia ikut? Kalian berantem ya?" tanya Raffi. Gak ada berantem," ucap Bayu. "Okelah, aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa nanti aku telepon lagi. Bye," ucap Bayu sambil mematikan handphonenya. "Putri anak Rania? Apa dia sudah menikah lagi setelah cerai dari aku?" tanya Bayu dalam hatinya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu dapat update video terbaru dari saya. Terima kasih.